Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Masyita dari kelas C Pendidikan Bahasa Inggris. Pada video ini saya akan menjelaskan apa saja yang sudah saya pelajari selama mengikuti mata kuliah pengantar pendidikan. Selama perkuliahan, saya memahami banyak konsep dasar tentang pendidikan, termasuk hakikat pendidikan, fungsi, tujuan, proses pembelajaran, dan peran pendidik. Video ini adalah rangkuman dari pemahaman saya berdasarkan materi-materi yang sudah saya pelajari selama 1 semester. Pertama, saya belajar tentang pengertian dan hakikat pendidikan. Pendidikan dipahami sebagai proses sadar dan terencana untuk mengembangkan suatu potensi peserta didik. Di sini juga dibahas tujuan pendidik dan apa saja yang menjadi subjek serta objek pendidikan. Ini membuat saya memahami bahwa pendidikan bukan sekedar kegiatan belajar mengajar, tetapi juga proses pembentukan manusia secara menyeluruh. Materi berikutnya membahas dimensi dan hakikat manusia. Saya belajar bahwa manusia memiliki banyak dimensi seperti keindividuan, kesosialan, kesusilaan, keberagaman, hingga keunikan serta dinamika tiap individu. Pemahaman ini penting karena pendidikan harus menyesuaikan diri dengan keutuhan dan keberagaman manusia, bukan sekedar mengisi pengetahuan. Setelah itu saya mempelajari landasan pendidikan yang terdiri atas landasan filosofis, sosiologis, kultural, psikologis, dan ilmiah teknologis. Materi ini menjelaskan bahwa sistem pendidikan tidak terlepas dari budaya masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan, serta kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial. Landasan-landasan ini menjadi pijakan dalam merancang pendidikan yang relevan. Selanjutnya saya mempelajari asas-asas pokok pendidikan seperti asas Tutwuri Handayani, asas belajar sepanjang hayat, serta asas relevansi dan efektivitas. Asas-asas ini memberikan arah bagaimana proses pendidikan seharusnya dijalankan agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian saya mempelajari teori-teori pendidikan seperti behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, dan humanisme. Setiap teori memiliki pandangannya sendiri. Misalnya, behaviorisme fokus pada stimulus respons, sementara konstruktivisme memandang bahwa peserta didik membangun sendiri pengetahuannya. Materi ini sangat membantu saya memahami mengapa guru menggunakan strategi mengajar yang berbeda-beda. Setelah teori pendidikan, saya belajar tentang aliran-aliran pendidikan seperti perennialisme, esensialisme, progresivisme, rekonstruktivisme, dan eksistensialisme. Masing-masing aliran memiliki fokus dan tujuan yang berbeda. Misalnya, progresivisme menekankan pengalaman dan kreativitas, sedangkan esensialisme menekankan disiplin dan penguasaan materi pokok. Kemudian dibahas fungsi dan lingkungan pendidikan, termasuk konsep tripusat pendidikan yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Saya belajar bahwa ketiga lingkungan ini harus bekerja sama untuk membentuk perkembangan peserta didik secara optimal. Materi berikutnya adalah sistem pendidikan nasional, termasuk sejarah pendidikan Indonesia, tokoh-tokoh pendidikan nasional, struktur dan kebijakan pendidikan, serta regulasi yang mengatur jalannya sistem pendidikan. Materi ini membuka wawasan saya mengenai bagaimana pendidikan dikelola secara formal oleh pemerintah. Lalu saya mempelajari pendidikan inklusif yang menekankan bahwa semua peserta didik tanpa diskriminasi harus mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama. Ini termasuk pemahaman tentang prinsip, tujuan, serta penerapannya di sekolah. Selanjutnya materi psikologi pendidikan, menjelaskan bagaimana proses belajar peserta didik dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Di sini saya mempelajari bagaimana cara memahami peran motivasi, kepribadian, perkembangan kognitif, dan emosi terhadap keberhasilan belajar. Kemudian sosiologi pendidikan, membahas bagaimana pendidikan dipengaruhi oleh struktur sosial, budaya, dan hubungan masyarakat. Saya memahami bahwa pendidikan tidak berdiri sendiri, tetapi berhubungan dengan kondisi sosial dalam masyarakat. Terakhir, saya mempelajari masalah-masalah aktual pendidikan di Indonesia seperti ketimpangan akses pendidikan, kualitas guru, teknologi pembelajaran, dan tantangan kurikulum. Materi ini membuat saya lebih realistis melihat kondisi pendidikan di lapangan. Dari seluruh materi ini, saya menyimpulkan bahwa pendidikan adalah proses kompleks yang melibatkan manusia secara utuh, dipengaruhi berbagai landasan, teori, dan konteks sosial. Pendidikan tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi bentuk karakter dan kepribadian. Perkuliahan ini membantu saya memahami bagaimana pendidikan dirancang dan dijalankan secara profesional. Saya memperoleh banyak wawasan baru, terutama tentang bagaimana teori dan aliran pendidikan mempengaruhi praktek pembelajaran.
Saya juga baru memahami pentingnya landasan pendidikan serta peran lingkungan dalam perkembangan peserta didik. Selain itu, saya menjadi lebih sadar tentang tantangan nyata yang dihadapi pendidikan Indonesia saat ini. Demikian penjelasan saya mengenai apa yang telah saya pahami dari mata kuliah pengantar pendidikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat menggambarkan perkembangan pemahaman saya selama perkuliahan berlangsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.